Dan apapun situasinya kita percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu jemaat di rumah sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Di mana saja jemaat berada, di rumah atau dimanapun, di sana saya percaya Tuhan menyatakan kebaikannya kepada saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini ya sebagai pengumuman begitu, sekaligus pertanggungjawaban begitu ya. Bapak Ibu jemaat mungkin di rumah tadi sudah menunggu, dan memang ada sedikit hal yang membuat Bapak Ibu di rumah terpaksa menunggu, dan kita baru bisa mulai streaming pagi ini pada pukul 07.12 atau 15 menit. Kita terus doakan supaya kalau beberapa minggu ke depan masih dengan pelayanan streaming, kendala yang terjadi pagi ini tidak terjadi lagi, dan Bapak Ibu tidak perlu menunggu di rumah, dan kita bisa mulaikan pelayanan streaming ini tepat waktu sebagaimana sudah kita melakukannya di beberapa kali ibadah streaming sebelumnya. Nah, Bapak Ibu jemaat, nampaknya setidaknya 2 minggu lagi kita harus bersabar, karena dalam rapat koordinasi Ibu Gubernur dengan 3 kepala daerah kota kabupaten yang 2 minggu terakhir ini telah menjalani pembatasan skala atau pembatasan sosial berskala besar, kemarin diputuskan bahwa akan diperpanjang ya, sedianya hari ini berakhir ya PSBB yang diberlakukan pada 2 minggu yang lalu. Tapi pemerintah sesudah menganalisa, memperhatikan perkembangan situasi sesudah masa PSBB 2 minggu pertama, beliau-beliaunya berkesimpulan dan memutuskan untuk melanjutkan PSBB ini 2 minggu selanjutnya ya. Jadi 14 hari lagi PSBB ini diperpanjang. Kita terus dukung pemerintah supaya waktu-waktu yang sudah diatur sedemikian rupa sungguh-sungguh efektif meminimalisir, dan harapannya adalah memutus tingkat penularan COVID-19 di kota Surabaya, di Gresik, Sidoarjo, Jawa Timur pada umumnya, karena saya dengar dari sumber di internal pemerintah provinsi Malang dan Blitar kalau saya tidak salah sedang mengajukan PSBB juga kepada Menteri Kesehatan. Kita terus berdoa. Kalau itu adalah untuk keselamatan bersama, maka sebagai warga negara, sebagai anak bangsa yang baik, kita wajib mendukung, ya, wajib bekerja sama. Selain daripada itu berarti melawan, ya. Selain daripada itu berarti egois. Selain daripada itu berarti tidak peduli kepentingan bersama, hanya pusing dengan kepentingan diri sendiri. Nah, kita ingat firman Allah minggu lalu, mengapa kepada sebagian besar Allah tidak berkenan, ya,
Alkitab mencatat sebagaimana dipahami oleh Rasul Paulus, ya, yang pernah menjadi pemimpin agama Yahudi, bagian dari kelompok terpandang di masyarakat Yahudi sebelum bertobat dan menjadi Rasul Yesus Kristus. Kepada sebagian besar orang Allah tidak berkenan dan mereka tewas di padang gurun, tidak sampai di tanah perjanjian, tanah indah subur permai yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Salah satunya adalah egois, serakah, ya, mementingkan diri sendiri. Dan orang-orang yang tipikalnya seperti ini tidak selamat, ya. Kepada orang-orang yang tipikalnya demikian, Tuhan tidak berkenan. Nah, jadi supaya ini mengingatkan kita, khususnya jemaat GPDR Hidup Surabaya, bekerja samalah, ya. Dukunglah apa-apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apa-apa yang sudah disarankan oleh pemerintah. Karena itu untuk keselamatan bersama. Karena itu untuk kepentingan bersama. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Alkitab kepada kita jemaat GPDR Hidup tentang sesungguhnya Allah peduli, Allah mengasihi kita. Dan karena itu marilah kita tetap mengharapkannya, tetap menantikan pertolongannya dengan sukacita, ya, dengan sukacita, tidak dengan ragu, tidak dengan seperti orang main judi, tidak, dengan sukacita, sebab kepastian Tuhan pasti menolong pada waktunya. Nah, pesan Alkitab ini saya sampaikan kepada jemaat GPDR Hidup Surabaya sesudah saya tentu bersama jemaat yang mengikuti pembacaan Alkitab dalam jadwal setahun. Kita telah melewati pasal 2 Raja-Raja yang ke-7, ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Perikop itu tentang Samaria dikepung oleh Aram. Jadi Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh kekuatannya di Aram dan berangkat, ya, untuk satu tujuan, menaklukkan Samaria, Israel, umat pilihan Tuhan. Mulai dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24, ya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7, kita menemukan peristiwa itu dicatat baik oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini, cerita ini, kejadian ini mempunyai pesan untuk kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, umat kepunyaan Allah, dalam apapun kondisinya hari ini. Saya tidak bacakan ayat demi ayat karena cukup banyak ayat yang menceritakan peristiwa itu, tetapi saya yakin Bapak Ibu jemaat yang baik sudah membacanya, karena kita membaca Alkitab bersama-sama sesuai jadwal bacaan Alkitab setahun, ya. Kalau belum baca, nah nanti silahkan baca.
Dan saya berdoa supaya seluruh jemaat, khususnya di masa pandemi ini, tidak hanya di masa pandemi ini, bahkan sesudah masa pandemi ini berlalu, tetaplah setia baca Alkitab. Dan kita sudah punya jadwalnya, bacalah menurut jadwal yang sudah kita pegang bersama-sama. Aram itu musuh bebuyutan Israel. Ya. Aram terus menerus, dan rupanya Allah mengizinkan demikian, ingin menaklukkan Israel, ya, ingin menguasai Israel, ingin merebut Israel. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar Palestina atau bumi Palestina, saya tidak bicara tentang bangsa tapi wilayah, ya, wilayah Palestina, berarti di sana ada Israel, ya, Kanaan, begitu. Itu pada satu masa berbahasa Aramik. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Aram ini dari masa ke masa, dari waktu ke waktu menjadi pihak yang selalu mendatangkan kesulitan bagi bangsa Israel. Nah, hari itu Aram benar-benar mengepung Samaria, Israel. Ya. Waktu itu Israel sudah terpecah menjadi dua, yang disebut Yehuda, kemudian yang disebut Israel di Samaria. Nah, yang disasar, yang ditarget oleh Aram hari itu, rajanya adalah Ben-Hadad, adalah Samaria. Nah, di Samaria itu ada hamba Tuhan. Di Samaria ada nabi Tuhan yang baik. Di Samaria ada pemimpin rohani, ada imam, ada pemimpin spiritual, namanya Elisa. Bapak Ibu baca nanti di sana bahwa sesudah dikepung selama sekian lama, maka di Samaria terjadi kelaparan. Ya, kelaparan. Dan kita akan lihat nanti, seperti Bapak Ibu dapat lihat di ayat-ayat pada perikop itu, kelaparannya luar biasa hebat. Ya. Jadi rupanya waktu itu cara orang berperang atau cara satu bangsa menaklukkan bangsa lain adalah dengan mengepung selama sekian lama, dan yang terkepung ini menjadi krisis ekonomi. Ya, kayak lockdown, tapi lockdown yang tidak terencana. Kalau PSBB kita kan PSBB yang semi lockdown yang terencana, sehingga tidak main-main, tidak sembarangan PSBB. Ya, seperti yang berlaku selama ini. Sebelum ditetapkan PSBB, ya, dicari dulu dan diyakini perangkat undang-undang, keputusan atau ketetapan. Nah, sudah ditemukan undang-undang, peraturan-peraturan, dan seterusnya, maka diinventarisirlah sejumlah undang-undang menjadi dasar keputusan. Nah, dan tidak sesederhana itu. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan memutuskan boleh tidak PSBB satu kota atau satu kabupaten, melihat dulu, ya, kesiapan kota itu dan kesiapan dukungan yang diminta oleh kota yang mengajukan PSBB. Nah, Samaria lockdown tanpa terencana. Saudara bisa membayangkan menjadi krisis yang tak terbayangkan buruknya Samaria hari itu karena dikepung oleh Aram. Karena waktu itu rupanya setiap kerajaan
punya sistem pertahanan yang sama rata-rata, yaitu membangun benteng keliling. Ya, membangun benteng keliling. Termasuk mungkin Aram, dan kita tahu cerita ketika Yosua memimpin bangsa Israel menaklukkan Ai, ya kan? Yeriko. Ya, setiap komunitas, setiap masyarakat pada masa itu membangun pertahanan kota, membangun pertahanan kerajaan, katakan begitu, dengan membangun benteng keliling. Nah, begitu rupanya Samaria dan Aram melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya akan menaklukkan Samaria? Dikepung keliling. Sehingga orang-orang Israel di Samaria tidak dapat akses lagi untuk pasokan makanan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan itu berjalan sekian lama, kelaparan melanda Samaria. Kelaparan hebat itu tergambar ketika seorang ibu mengadukan perkaranya kepada raja. Seorang ibu katakan begini kepada raja, "Raja, mohon keadilan," kurang lebih begitu. Karena kemarin seorang ibu mengajak saya melakukan perjanjian. Singkat cerita, perjanjiannya itu begini. "Hai ibu," seorang rekan ibu yang lain mengajak rekan ibu untuk bekerja sama. Ya, hari ini kita tidak bisa makan apa-apa lagi. Hari ini kita tidak tahu mau makan apa lagi. Hari ini berikan anakmu untuk kita makan supaya kita dapat terus hidup. Nanti besok aku akan serahkan anakku juga supaya kita bisa makan dan bisa melanjutkan hidup. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu kejadian benar pada waktu itu. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Semua yang masih ada harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Bapak Ibu nanti cek itu di Alkitabnya. Dan karena keadaan yang seburuk itu terjadi, ibu-ibu memakan anaknya sendiri. Nah, waktu Yoramlah raja pada masa itu di Israel, di Samaria. Yoram ini anak Ahab. Ya, Bapak Ibu tentu sudah pernah dengar siapa Ahab. Nah, Ahab itu raja Israel yang agak aneh, ya. Dan ending dari masa pemerintahan Ahab, kita tahu Alkitab menulis kurang baik. Nah, rupanya memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kita akan lihat nanti bahwa Yoram anak Ahab juga aneh di sini. Waktu Yoram mendengar cerita ini, pada awalnya baik yang dia lakukan. Dia mengoyakkan pakaiannya dan dia berkabung. Tapi sampai di situ masih bagus. Selanjutnya yang tidak bagus. Supaya kemudian semua pemimpin dalam tiap rumah, dalam keluarga belajar memperhatikan, ya, supaya kita jangan menjadi pemimpin seperti Yoram. Awalnya bagus bahwa dia sepenanggungan, dia rasakan penderitaan rakyatnya, dia mengoyakkan pakaiannya, dia berkabung bahwa ternyata rakyatnya sudah tidak bisa makan, dan sebab terpaksa rakyatnya sudah mulai makan anaknya sendiri karena kelaparan hebat itu. Ibu bapak sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang salah adalah Yoram kemudian menyalahkan nabi yang dia tahu adalah perwakilan Tuhan. Yoram menyalahkan pemimpin rohani. Yoram menyalahkan pemimpin spiritual. Memang ada latar belakang, selalu saja Yoram tidak satu pemikiran dengan nabi. Nabi yang baik itu Elisa selalu saja berbeda pendapat mengenai beberapa hal terkait dengan kehidupan berbangsa. Dan itu membuat Yoram tidak suka kepada Elisa. Meskipun Yoram tahu Elisa adalah nabi yang baik.
nabi yang hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yoram marah, dan entah kenapa Yoram justru memerintahkan orang-orangnya untuk pergi mencari Elisa dan membunuhnya. Yoram bersumpah serapah, ya, kepala Elisa harus dipenggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa pemimpin kita di negara yang kita cintai ini tidak seperti orang, ya. Pemimpin kita di negeri ini pemimpin yang baik, yang berhati-hati menyampaikan hal-hal dan berhati-hati penuh pertimbangan memutuskan hal-hal dan lain seterusnya. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita, apakah itu pemimpin kita di pusat, Bapak Presiden, pemimpin kita di provinsi, Ibu Khofifah, dan pemimpin kita di tingkat kota, di mana jemaat berdomisili di Gresik dengan bupatinya, di daerah mana lagi di Sidoarjo dengan bupatinya, dan kita di Surabaya dengan wali kota yang kita cintai, Ibu Tri Risma hari ini. Mereka pemimpin-pemimpin yang baik, yang memutuskan, yang melakukan hal-hal, yang mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Yoram dalam cerita ini menjadi pemimpin yang kurang baik. Ya. Kita apresiasi bahwa pemimpin-pemimpin kita tahu betul bahwa Tuhan berkuasa atas segala perkara. Dan tidak sekali dua kali pemimpin-pemimpin kita, apakah itu wali kota, bupati, gubernur, dan presiden, meminta supaya kami ulama, supaya kami para pendeta mengajak umat berdoa, mengajak umat untuk lebih sungguh-sungguh memohon rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan itu sebuah pertanda bahwa kita masih punya pemimpin-pemimpin yang baik. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang hari ini masih berada di rumah untuk mengikuti ibadah streaming ini, Yoram bersalah karena dia bereaksi negatif pada situasi yang sulit. Dan ibu bapak sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar sekarang kepada Elisa. Meski Elisa tahu semua maksud jahat dari Yoram dan orang-orang yang dia utus, Elisa tidak serta-merta menjadi marah, emosi, dan menjadi ikut aneh, bertindak tidak terkendali. Elisa menenangkan Yoram, Elisa menenangkan orang-orang yang diutus kepadanya, dan Elisa perkatakan nubuat karena dia adalah nabi. Elisa berkata, besok tidak akan ada lagi kelaparan. Besok tidak akan ada lagi ibu yang memakan anaknya sebab tidak tahu akan makan apa lagi. Besok harga-harga akan turun. Dan itu perkataan yang sulit untuk khususnya ajudan Yoram yang waktu itu mendengar. Dan dia bereaksi, mana mungkin. Ya, mungkin dalam hati dia menduga Elisa geberotak atau sebagainya. Ya. Ajudan Raja Yoram bahkan berandai, bahkan katanya, ya, andai seluruh kekayaan, andai seluruh fasilitas, andai seluruh sumbangan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena ini di Samaria yang sedang terkepung, yang tidak mungkin membangun akses kemanapun mendapatkan pasokan, pertolongan, donasi, ya, subsidi untuk bisa terjadi seperti yang dilakukan, yang dinubuatkan oleh Elisa. Tapi Elisa berkata begini kepada ajudan Raja Yoram, percayalah, aku katakan sebagai hamba Tuhan, engkau akan melihatnya, tapi engkau tidak akan menikmatinya. Nah, ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita belajar kepada orang
yang tidak percaya pada perkataan Allah, yang tidak percaya pada perkataan firman Allah, yang tidak percaya pada pengharapan orang beriman. Ngenes kalau kita melihat tapi tidak menikmati. Dan betul-betul terjadi apa yang dikatakan oleh Elisa kepada orang yang tidak percaya firman Allah, yang tidak percaya pertolongan Tuhan. Ibu bapak sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa kembali ke tempatnya, raja kembali ke tempatnya bersama dengan ajudannya. Dan apa terjadi malam itu? Ibu bapak, 4 orang kusta yang memang tidak boleh berada di kemah dan tidak boleh berada di dalam komunitas orang sehat. Karena orang kusta sesuai dengan Taurat harus dijauhkan dari komunitas. Ya, seperti seperti penyakit menular, ya, yang harus jaga jarak dengan komunitas. Dan di tempat yang serba sulit karena mereka kusta, maju kena mundur kena, ke perkemahan tidak mungkin karena itu tidak dibolehkan. Mereka kemudian satu sama lain berkata, tak apapun yang kita lakukan, mati juga ya kita. Ya, ini logat Siantar. Tak apapun yang kita buat, mati juga ya kita. Marilah kita pergi ke perkemahan Aram. Wah, ini pikiran. Dan saya tahu pikiran ini datang dari Tuhan. Tuhan beri tidak kepada orang-orang suci, tidak kepada orang-orang normal, tidak kepada orang-orang terpandang, tidak kepada orang-orang spesial yang masih di tempat yang lebih baik, tapi kepada orang-orang kusta yang dilupakan, yang tersisih. Bahasa saya, dengan iman mereka pergi ke kemah orang-orang Aram. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab bercerita mereka menemukan apa yang mereka tidak duga, tapi yang mereka perlukan. Sepanjang jalan tak berapa puluh meter mereka pergi sebelum jumpa dengan kemah-kemah orang Aram yang memang disiapkan, yang memang dibangun supaya bisa menaklukkan Samaria pada akhirnya sesudah kelaparan melanda Samaria. Orang-orang kusta ini menjumpai kelimpahan. Kelimpahan. Mereka temukan hal-hal terbaik di perkemahan orang Aram yang memang disiapkan untuk sekian lama. Tentu ada perbekalan di sana, semua perbekalan yang baik, mulai dari sembako sampai dengan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bercerita bahwa ternyata memang orang-orang Aram telah meninggalkan kemah-kemahnya sebab mendengar ada suara derak kereta berkuda, ada suara seperti ribuan, puluhan ribu tentara mendekati perkemahan mereka. Dan suara yang mendekat yang mereka dengar itu, Alkitab berkata, datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Sebab ketakutan tentara-tentara Aram memang yang sudah sedia untuk sekian lamanya bertahan di sana untuk membuat kota yang sedang mereka target kelaparan dan mudah ditaklukkan. Bergegas-gegas meninggalkan kemahnya, tidak lagi berpikir untuk membawa sesuatu, untuk menyelamatkan sesuatu yang ada di kemah mereka. Yang penting bisa selamat karena mereka mendengar suara dari Tuhan, seperti derak kereta berkuda, seperti derak kaki tentara-tentara dalam jumlah yang besar. Dengan ketakutan, tentara-tentara Aram meninggalkan kemahnya. Dan orang-orang kusta ini menjumpai kelimpahan di tiap kemah. Alkitab kemudian menceritakan orang-orang kusta ini menjara satu kemah, membawa semua yang terbaik, mengosongkan kemah itu dan menyembunyikannya ke tempat lain. Mereka kembali dari tempat di mana mereka telah menyembunyikan jarahan itu dan pergi ke kemah yang lain. Melakukan hal yang sama, mengambil semua yang baik di kemah itu. Dan tahu berapa kemah itu? Pasti banyak kemah. Karena Aram Ben-Hadad seperti diceritakan oleh Alkitab membawa sebanyak-banyaknya tentara.
Dan tentu sebanyak-banyaknya kemah mereka bangun, sebanyak-banyaknya bekal mereka bawa untuk satu pengepungan yang berhasil akhirnya menaklukkan Samaria. Lalu salah seorang dari 4 orang kusta itu bilang, tak baik yang kita lakukan ini. Seperti kita mau menikmati sendiri, seperti kita mau senang sendiri. Marilah kita kabarkan sukacita ini kepada Raja. Dan ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pergi dan melaporkan kabar baik itu. Tapi lihat, Yoram ini. Yoram tidak percaya. Yoram justru berkomentar, jangan-jangan Aram sedang punya jebakan. Aram sedang membangun perangkap. Ini siasat Aram, kata Yoram. Dan yang dilakukan oleh raja adalah, cobalah lihat, dia memilih 5 kereta kuda dan orang yang menungganginya. Dan 5 kereta kuda dan orang yang menungganginya ini mengkonfirmasi benar ada kelimpahan di sana. Semua yang terbaik ada secara berlimpah di sana. Dan ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kabar baik ini tersebar luas ke Samaria, orang berbondong-bondong pergi menyongsong kelimpahan itu untuk menikmatinya. Dan persis seperti yang dikatakan oleh Elisa, ajudan orang yang mentertawakan, yang menghinakan nubuat Elisa, melihat kelimpahan itu. Sesaat mata di kepalanya melihat bagaimana orang-orang Israel mendapat apa yang baik dari perkemahan orang Aram. Tapi tak lama sesudah itu, Alkitab menceritakan orang yang berebut, orang yang berlari cepat-cepat untuk mendapatkan kelimpahan itu, tidak sengaja menginjak-injaknya dan dia mati. Dia melihat tapi tidak bisa menikmati karena dia hina firman Allah, karena dia hina nubuat hamba Tuhan, karena dia hina, dia tertawakan keyakinan orang benar. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari itu harga murah. Tidak ada lagi ibu yang makan anak. Hari itu benar terjadi pemulihan seperti yang dikatakan oleh Elisa hamba Tuhan. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita, saya bukan seorang pencerita, saya bukan seorang pendongeng. Kalau bapak ibu jemaat di rumah mengikuti kurang baik cara saya menceritakannya, minta maaf. Tapi bapak ibu tentu bisa mengikuti jalannya cerita itu, dan dari cerita itu kita belajar 2 hal. Haleluya. Kita berada pada situasi yang belum separah mereka, umat kepunyaan Allah, orang Israel di Samaria. Karena itu saya percaya kita bisa punya respon positif pada 2 pesan Alkitab yang saya mau sampaikan kepada jemaat di akhir khotbah saya. Berangkat dari peristiwa yang kita dapati seperti ditulis oleh Alkitab pada 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7. Tuhan sayang kepada umatnya dan pasti menolong umatnya. Amen. Tuhan sayang kepada umatnya dan pasti menolong umatnya. Kenapa Tuhan izinkan kesulitan? Sekali lagi seperti saya sampaikan minggu lalu, percayalah, sesungguhnya itu diizinkan sebagai kesempatan bagi kita untuk menunjukkan iman yang benar, iman yang baik, kasih sejati, murni teruji. Jadi jagalah supaya jangan engkau bereaksi negatif, karena reaksi negatifmu pada kesulitan hidup itu pertanda imanmu tidak lolos uji, tak tahan uji, tak murni, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang merasakan kelaparan itu bukan hanya ibu-ibu itu,
Bukan hanya raja, bukan hanya ajudan raja, Elisa juga. Yang membedakannya adalah reaksi mereka. Elisa tetap percaya Tuhan sayang umatnya dan pasti menolong umatnya. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Yang kedua, supaya kita menantikan pertolongan Tuhan dengan sukacita sampai Tuhan menolong kita. Ini masa penantian, kesulitan masih terasa. Ini masa penantian, kesukaran masih terasa. Tetap bersukacita. Tim online tetap bersemangat melayani, jemaat di rumah tetap bersemangat beribadah meski secara online belum bisa onsite. Ya, benar-benar seperti beribadah tiap minggunya, mandi, berpakaian rapi, baik, dan duduk lalu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, rawatan Tuhan pada tiap ibadah setiap kita. Tuhan memberkati jemaat di rumah, Tuhan memberkati jemaat semuanya, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami rasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Kami dikuatkan, dihiburkan. Kami merasakan semangat kami dibangkitkan, iman kami ditambahkan. Sungguh benar seperti kami dengar